welcome to my channel. Hai everyone, ketemu lagi di video saya yang baru, di channel YouTube yang baru juga. Nah, di video kali ini saya mau bikin video yang lumayan agak panjang, 1 jaman. Dan tujuan saya bikin video baru dan channel YouTube yang baru ini sebagai perkenalan saya di channel YouTube saya yang baru. Dan kali ini saya mau bikin videonya lebih sering, sekitar 2 kali seminggu. Semoga kalian semua senang, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menikmati. Kita mau cari tempat duduk yang pas dulu guys. Kayaknya di sini cocok buat bikin video. Pemandangannya indah ya. Udah deh, di sini aja kita bikin videonya. Jadi guys, ini adalah channel YouTube saya yang baru. Buat teman-teman yang baru gabung, mudah-mudahan suara saya kedengaran jelas di telinga kalian. Jadi kenapa saya bikin channel YouTube saya yang baru? Karena channel YouTube saya yang lama itu ada masalah. Jadi ceritanya tuh dulu channel YouTube saya yang lama itu ada masalah di AdSense-nya waktu zaman masih musim-musim bikin blog. Jadi saya punya blog, dan di blog itu udah ada iklannya. Nggak tahu kenapa Google AdSense bilang kalau blog saya itu melanggar kebijakan kayak traffic not valid gitu. Jadi itu udah lama banget. Jadi pas saya bikin YouTube, udah dari tahun lalu harusnya YouTube saya udah bisa dimonetize, tapi udah sekitar hampir 2 tahun ini saya berusaha untuk monetisasi channel YouTube saya, tapi nggak bisa juga. Dan saya coba mengajukan banding sampai sekarang, tapi bandingnya selalu ditolak, dan akhirnya saya suka kesulitan kalau mau upload video, dan juga kalau mau live streaming juga kesulitan di channel YouTube saya yang lama. Akhirnya saya memutuskan untuk bikin channel YouTube yang baru. Mudah-mudahan di channel YouTube yang baru ini bisa nggak ada kendala, dan bisa lebih fresh dan lebih baik tentunya. Nah, mungkin teman-teman pada nanya-nanya, mungkin bagi yang subscribers saya yang baru atau penonton yang baru, mungkin pada bertanya-tanya, saya nyampe di US itu dalam rangka apa? Jadi saya mau cerita sedikit. Saya itu menang Green Card Lottery, yang bisa dibilang program dari pemerintah Amerika untuk penduduk-penduduk dari negara lain untuk bisa pindah dan menjadi penduduk tetap di negeri Paman Sam ini, di Amerika Serikat. Jadi ceritanya itu, waktu dulu itu saya punya teman. Kita mulai dari awalnya, bukan saya punya teman dulu. Jadi saya tuh dari kecil emang pengen banget kerja di luar negeri. Kayak bukan kerja di luar negeri, kayak hidup di luar negeri, cari uang di luar negeri. Terus hari tua saya bakal saya habiskan di Indonesia. Nah, itu udah dari kecil impian
Jadi impian masa kecil saya tuh pengen saya tuh kayak film Spider-Man, dan juga pengen yang ada saljunya. Jadi pikiran di kepala anak kecil itu kalau Spider-Man ya di New York. Jadi saya pengen banget ke Amerika, di New York. Dan abis itu untuk salju, atau saya pengen banget ke Jepang, karena dalam pikiran saya itu salju cuma ada di Jepang. Terus akhirnya kalau kata orang sih, apa yang kita pikirin dari kecil itu akan kebawa untuk sugesti kita ke saat yang akan datang. Jadi karena dari kecil saya pengen banget pergi ke luar negeri, maksudnya tinggal di luar negeri, jadi itu ketanem banget sampai akhirnya saya besar, sampai akhirnya saya udah mulai besar, udah mulai beranjak besar. Saya seneng banget untuk menghabiskan, kayak kalau misalnya anak-anak yang lain, mereka lebih senang menghabiskan uang mereka, uang jajan mereka itu untuk belanja, keperluan, beli tas, beli sepatu. Nah, untuk saya pribadi, saya lebih senang itu untuk menghabiskan, untuk menyimpan belanja uang jajan saya itu untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nah, dari itu, waktu itu lagi tenar-tenarnya aplikasi Tinder. Nah, waktu itu aplikasi Tinder bukan untuk dating, bukan untuk sesuatu yang negatif, tapi lebih ke kayak sosial, untuk bersosialisasi. Jadi waktu itu saya gunain karena waktu itu saya keluar negeri, terus sepi, saya nggak punya teman. Bisa dibayangkan, kamu udah berkali-kali keluar negeri, tapi cuma sendiri, jadi kayak boring gitu. Jadi saya pengen punya temen yang penduduk yang tinggal di dekat sana, misalnya kayak area sana. Jadi saya main Tinder, terus nggak tahu apa karena jodoh apa gimana, saya ketemu sama seseorang yang asalnya juga dari negara yang sama. Jadi waktu itu saya di Singapura, tahun baruan di Singapura. Abis itu abis saya tahun baruan di Singapura, saya main Tinder, terus kenalan sama cowok yang lagi perform. Dia itu DJ lewat Tinder. Kita kenalan cuma lewat Tinder, bukan kenalan langsung, nggak pernah ketemu. Jadi dia itu lagi perform DJ di Johor. Terus kita kenalan, abis itu chatting. Ternyata dia lagi di Johor, saya lagi di Singapura. Dan pada saat itu kita nggak bisa ketemu, tapi kita udah tukar-tukaran kontak, karena dalam chatting itu kita kayak klik gitu ngobrolnya, hobinya sama, suka musik elektronik dan musik kayak EDM gitu. Kita juga suka musik DJ, dia seorang DJ dan produce. Terus akhirnya kita tukar-tukaran kontak, dan juga janjian kapan dia ke daerah saya. Kebetulan waktu itu saya di Indonesia, saya di bagian Sumatera, di Sumatera Barat, saya di daerah Padang. Terus kebetulan dia di Jakarta, tapi dia juga berasal dari daerah Sumatera Barat juga, tepatnya Bukit Tinggi. Jadi kita janjian ketemuan, kalau dia pulang ke Bukit Tinggi, pulang kampung, kita janjian ketemuan. Nah, pada saat saya di luar negeri itu kita belum sempat ketemu. Nah, begitu dia pulang kampung ke Indonesia, pulang balik ke kampungnya di Bukit Tinggi, dia mampir dulu di Padang, terus kita ketemuan. Nah, di situ kita mulai cerita. Awalnya kita udah chat-chatan lama, dari pagi ke pagi, kayak nggak habis-habis gitu topiknya, karena kita itu cocok. Kita sama-sama pengen di luar negeri. Jadi pas ketemuan itu kita agak ngobrol yang sedikit agak panjang gitu, tentang tujuan hidup, pokoknya kayak impian, lebih deep lah kita pembicaranya, tapi deep dalam artian deep yang positif ya. Kita kayak bukan dalam artian deep yang antara temen yang kayak
kita ini mau sharing, bukan nggak ada istilah yang romansan itu nggak ada. Jadi kita ngobrol. Ini agak panjang ya videonya buat teman-teman yang pengen nanti saya bikin klik-klikan. Jadi kalau kalian bosan dengerin omongan saya, kalian bisa klik berdasarkan topik yang menarik yang pengen kalian dengar. Karena video kali ini mungkin bakal saya bikin agak sejam. Terus saya klik, maksudnya kita udah pas kita ketemu di daerah saya. Jadi kita ketemu, namanya itu mungkin saya sebut namanya aja ya, namanya itu Benny. Terus tapi saya panggil dia B. Habis itu dia tuh DJ. Terus nah B ini nanya sama saya, kenapa sih kamu tertarik banget luar negeri? Terus saya bilang, nggak tahu, itu karena udah tertanam di otak saya dari kecil, saya bilang gitu. Dan waktu itu saya nggak kepikiran jauh-jauh banget, karena waktu kecil kan pengennya ke New York. Tapi begitu dewasa itu kayak, oh itu impian terlalu tinggi lah gitu istilahnya. Jadi saya bilang sama Benny, mungkin sekedar mungkin tinggal di Australia atau di Thailand, karena waktu itu saya lagi seneng-senengnya Thailand. Jadi saya bilang mungkin saya tertarik untuk kerja di Thailand. Ditambah saya karena sering ke Thailand, terus saya punya kenalan, maksudnya bukan kenalan sih, kayak temennya temen, tapi dia itu asli orang Thailand. Nah dia itu udah kayak mau bantu saya gimana cara untuk tinggal di situ. Dia termasuk orang yang kayak berpengaruh juga lah di Thailand itu gitu loh, kayak pengusaha gitulah. Terus dia nanya, kamu mau, jadi dia udah mau bantu saya untuk bisa pindah ke Thailand. Nah Benny nah temen saya yang B ini nanya sama saya, kenapa kamu nggak coba green card lottery aja? Maksudnya saya kan taunya cuma Asia doang ya, jadi dia kayak nawarin green card lottery. Maksudnya apa nih green card lottery? Terus dia bilang, ntar gue kirimin ininya deh, linknya, katanya gitu. Bukannya setiap Oktober, coba dah cari tahu, katanya gitu. Nah akhirnya saya cari tahu tentang green card lottery. Begitu dia kirim linknya, saya lihat, oh kok linknya valid ya, kayak linknya itu kayak legit, kayak linknya itu bukan link sembarangan link, bukan .com tapi .gov.state. Jadi kayak benar-benar link yang dari pemerintah Amerika banget. Dan jadi yang awalnya saya ragu, saya mulai tertarik nih. Wah ini sepertinya bukan main-main. Jadi saya mulai tertarik untuk coba, kan iseng ya, namanya juga nggak bayar, gratis, katanya gratis pendaftarannya. Jadi saya kayak iseng gitu, coba untuk riset, untuk cari tahu apa itu green card lottery, apa itu dan gimana caranya, apakah itu nyata, tahapannya gimana. Terus saya cari tahu. Nah ketemulah beberapa blog dan beberapa website yang bahas tentang itu. Untuk YouTube, waktu itu belum ada YouTube yang ngebahas, maksudnya belum banyak YouTuber yang bahas soal green card lottery. Termasuk YouTuber Indonesia, belum ada satupun YouTuber Indonesia yang bahas detail tentang green card lottery. Ada beberapa kayak ada cewek yang bahas tentang green card lottery tapi nggak mendetail. Dan ada beberapa orang lagi yang bahas kayak Andri Indonesia, Sasha, dan ada beberapa lagi, tapi mereka nggak bahas tentang mendetail. Nah saat itu kesulitan banget untuk saya mencari informasi tentang green card lottery. Akhirnya saya terus cari, dapatlah sebuah blog yang notabene-nya mereka juga pemenang green card lottery. Nah blognya itu namanya
cerita dari SF, jadi cerita dari San Francisco. Jadi mereka itu menang green card tahun 2013 apa 2015 saya lupa, dan mereka berangkat ke San Francisco. Nah nanti saya akan tulis linknya di video saya di deskripsi video saya ini. Nah lanjut lagi, setelah saya cari-cari dan ternyata saya temukan kalau misalnya green card lottery itu nyata, dan akhirnya saya untuk next pada tahun 2017 bulan Oktober, karena pembukanya setiap bulan Oktober. Saya lupa tuh untuk daftar karena pembukanya setiap bulan Oktober dan ditutup di awal November. Nah saya lupa tuh untuk ikutan di Lottery. Nah si B tag saya, dia nanya, dia kan panggil saya Ci, lu nggak ikutan di Lottery, Green Card Lottery? Terus saya jawab, emang buka, saya kan lupa ya. Terus dia ikutin aja katanya. Terus dia ngajarin saya, dan akhirnya saya coba ikutan Green Card Lottery, tapi waktu itu saya nggak ngerti. Tetap, kalau nggak salah saya ikutannya itu sekitar tanggal 20-an, kalau nggak salah 20 Oktober saya daftar Green Card Lottery. Itu udah mau tahap-tahap akhir saya daftar, dan habis daftar saya simpan nomor verification numbernya. Dan habis itu katanya kan untuk resultnya itu kita bisa lihat di bulan Mei tahun berikutnya. Artinya dari bulan Oktober ke bulan Mei itu ada jeda lama sekali. Nah begitu bulan Mei saya lupa lagi, saya nggak ingat kalau saya pernah ikut di Lottery dan mesti cek kayak result kemenangan itu di bulan Mei. Jadi saya nggak cek sama sekali. Nah si B ini nanya saya lagi, lu menang nggak? Karena dia udah 4 apa 5 kali ikutan dia nggak menang. Terus dia nanya saya, kamu udah ngecek? Dia nggak nanya saya pada bulan Mei, pada bulan Juli kalau nggak salah. Apa dia yang nanya ya, apa saya lupa. Pokoknya saya itu cek status menang saya itu bulan Juli, yang harusnya dicek bulan Mei, saya ngeceknya itu bulan Juli. Begitu saya cek, ternyata you have been selected. Itu rasanya tuh kayak oh my god, bahagia banget. Antara bahagia sama deg-degan. Satu, deg-degan karena saya nggak tahu proses selanjutnya. Yang kedua, deg-degan karena waktu itu gimana ya, kuliah saya gitu. Jadi kayak dilema gitu guys. Tapi karena masih ada waktu dari kemenangan sampai keberangkatan itu ada jeda waktu sampai kurang lebih hampir 1 tahun. Jadi saya kayak mudah-mudahan saya bisa tamat dalam 1 tahun gitu. Tapi habis itu saya kasih tahu si B, kalau saya terpilih. Dia bilang selamat dan lain-lain. Nah akhirnya saya ngisi, dan pada saat itu pas ngisi terus saya balik ke blog. Gimana cara proses selanjutnya? Saya balik ke blog yang cerita dari SF tadi itu. Nah begitu di blog cerita dari SF tadi, ternyata yang dibutuhkan itu alamat Amerika juga dibutuhkan. Nah pada saat SF itu alamat Amerikanya itu nggak begitu harus diisi. Kayaknya waktu itu saya baca nggak harus diisi, dikosongkan juga nggak apa-apa. Nah pada saat periode saya, alamat Amerikanya mesti diisi. Di situ mulai perasaan gak enak, apa saya lanjut atau enggak. Bukan masalah apa ya, sebenarnya saya bukan punya temen. Waktu itu saya lagi pacaran sama cowok orang Amerika yang tinggal di Thailand, tapi dia nggak setuju buat saya berangkat ke Amerika gitu, buat saya ikut-ikutan begitu. Dia nggak support. Dan
saya juga males pinjam alamat dia, alamat rumah dia, walaupun sebenarnya keluarganya baik banget keluarganya. Kita udah beberapa kali video call dan lain-lain, tapi saya kayak kalau misalnya saya pakai alamat dia, otomatis kan kayak saya sama dia itu kan belum tentu jadi, belum tentu jodoh, belum tentu jadi gitu, masih panjang perjalanan. Saya nggak mau terikat gitu, saya nggak mau kayak apa ya, kayak hutang budi atau hutang apa gitu loh, kayak ada keterikatan sama dia, itu saya nggak mau, karena waktu itu saya belum pasti dan nggak tahu. Udah pokoknya saya nggak mau pinjam alamat keluarganya dia yang di Amerika. Terus abis itu lagi pusing mikirin alamat Amerika, saya cari-cari. Saya inget tuh, saya kan ikut grup traveler dunia. Jadi waktu itu saya coba iseng post di grup WhatsApp-nya itu yang punya alamat Amerika, yang tinggal di Amerika, boleh dong pinjam alamatnya gitu. Iseng aja gitu loh. Nggak buat yang aneh-aneh, nggak buat yang jahat-jahat kok. Pinjam buat saya menang di Filotri, tapi dia butuh alamat Amerika untuk pengiriman green card-nya kalau nanti saya visanya di approve, saya bilang gitu. Nah, banyak yang bilang itu scam. Nah, ada satu cewek orang Republik Dominikan yang balas, yang kayak ngerespon teks saya itu negatif, positif. Dia bilang, aku boleh teks kamu, ini bahasa Indonesia aja, aku boleh teks kamu personal nggak? Dia nanya begitu. Akhirnya saya balas, boleh. Terus kita teks personal. Dia nanya, aku pengen, istilahnya dia pengen yakin, terus dia pengen kalau saya tuh nggak bohongin dia, saya nggak berlaku baik. Nah, pada saat dia udah mulai bukain pintu hijau buat pinjemin alamatnya, saya pengen dia lebih percaya lagi. Akhirnya saya kirimin semua dokumen saya ke dia, semua paper saya, semua termasuk notification letter yang dikasih oleh pemerintah Amerika itu. Nah, saya kirimin ke dia, saya kasih green card, pokoknya semua saya kasih ke dia. Dan dia percaya, dia bilang, oke, kamu boleh pakai alamat saya. Terus dia kasih lah alamatnya ke saya untuk dijadikan alamat sementara pada saat pengiriman green card. Terus setelah saya tulis alamat, saya mulai mengisi untuk next step, yaitu DS260. Nah, saya ngisi DS260. Setelah saya ngisi DS260, itu adalah saat-saat yang kayak kalau lagi pacaran itu kayak saat-saat yang digantung gitu loh. Kamu nggak tahu apa kamu menang atau enggak. Saya harap suara saya kedengeran karena ada helikopter. Terus kayak begitu, itu adalah saat-saat yang digantung. Jadi kalian kayak digantung gitu. Kayak saya deketin dikit deh biar suaranya agak kedengeran. Jadi kayak kalian digantung, yang nggak tahu, kayak di PHP ini tuh loh, kalian dibilang menang enggak, tapi kalian dibilang kalah juga belum tahu gitu loh. Jadi kayak saya nggak tahu sampai akhirnya akhir tahun, pada bulan Desember akhir tahun 2020, kok nggak ada nano ya dari pemerintah Amerika, dari program di Filotrinya. Sementara harusnya saya juga cek visa bulletin terus, dan harusnya case number saya itu udah masuk gitu loh, udah mau masuk, tapi belum ada panggilan untuk submit dokumen. Oh my god, ada kapal guys, kayak bisa lewat, ternyata bukan helikopter tapi kapal. Nah, habis itu kayak nggak ada notification dari ini, saya coba baca
situs blognya ini lagi. Habis saya cek visa bulletin, visa case number saya hampir dipanggil, akhirnya saya cek ini lagi, mudah-mudahan suara saya kedengeran ya. Terus saya cek lagi ke visa bullet, ke blog yang cerita dari SF tadi. Nah, begitu saya cek cerita dari FF itu, terus dia bilang gini, di situ dia bilang coba teks KCC gitu. Tapi saya kembali cek ke form saya itu, dan ternyata saya salah memasukkan email. Karena itu email saya karena itu mereka nggak ngirim notification letter, maksudnya nggak kirim notification untuk saya buka notification letter kedua di website. Akhirnya saya telepon KCC, kalau nggak salah saya telepon KCC, apa saya teks KCC, saya telepon apa saya teks, dan saya tanya apa saya salah masukkan email, apakah saya bisa buka lagi. Jadi dia kayak unlock ini saya. Nanti saya akan ceritain lebih jelasnya di part by part. Jadi dia unlock form saya lagi, dan dia bilang kalau kamu unlock, otomatis file kamu akan turun ke bawah lagi. Jadi kayak misalnya kamu udah mau dipanggil nih, karena kamu unlock, jadi istilah kamu kan membatalkan submitnya lagi, otomatis file kamu akan turun ke bawah lagi gitu katanya. Dan akhirnya ya nggak apa-apa lah, daripada ini akhirnya saya unlock dan saya ganti dengan email yang benar. 2 bulan habis, bukan 2 bulan habis itu ya, pas bulan Desember saya unlock, saya ganti dengan yang benar. Terus bulan Januari, Februari, Maret, bulan Maret saya dapat notification letter kedua. Jadi di notification letter kedua itu saya diminta untuk submit dokumen. Lupa, bukan submit dokumen, saya dapat email yang minta untuk submit dokumen. Habis itu saya submit dokumen, sebulan habis itu mereka ngirimin saya notification letter kedua dan kasih tahu schedule interview saya. Nah, pada saat itu mau bikin schedule interview, pas saat waktu itu schedule interview saya sekitar bulan April. Terus saya reschedule ke bulan Mei, karena waktu itu bulan April kalau nggak salah saya nggak bisa ke nggak bisa ke Jakarta, karena waktu itu saya lagi di Padang. Kebetulan di universitas saya itu kita lagi ujian semester apa gitu. Pokoknya lagi nggak bisa ke Jakarta gitu. Akhirnya saya reschedule ke bulan Mei. Nah, setelah saya reschedule ke bulan Mei, itu udah reschedule pertama ya, dari reschedule ke bulan Mei. Terus mereka bilang terus saya juga harus sebelum interview dia ada medical exam juga. Nah, akhirnya saya pada bulan Mei mau melakukan medical exam dulu. Jadi saya ke Jakarta bulan Mei, medical exam. Terus habis itu selesai medical exam, ternyata filenya itu dikirimin langsung ke embassy. Jadi habis medical exam saya balik lagi ke Padang. Nah, habis saya medical exam, saya teks ke embassy-nya untuk bikin schedule baru. Dan saya bilang, saya udah di medical exam nih, saya bilang. Terus kamu bikinin ininya, saya bilang schedule-nya. Nah, dia bikinin saya schedule itu sekitar 2 apa 3 minggu setelah medical exam. Terus saya udah pesen tiket pesawat, karena waktu itu saya juga ada responsis kayak tanya jawab gitu sama dosen. Sorenya akhirnya saya kayak
Kalau interviewnya itu kan siang ya, jam 1.30, jam 12.30. Jadi saya pesen tiket pesawatnya itu pagi biar saya masih keburu untuk ini. Jadi saya kayak pesen tiket pesawat yang pulang pergi gitu loh, 1 hari pulang pergi. Pesen tiket pesawat. Berangkat subuh-subuh ada trouble lagi guys. Jadi waktu saya berangkat subuh-subuh ke Jakarta, jadi saya itu kan tinggal di kos-kosan ya. Nah, kos-kosannya itu parkirannya itu kayak lurus gitu. Jadi anak kos di situ udah saya kasih tahu mobil saya paling belakang. Waktu itu saya minta anterin teman saya, jadi mobilnya itu udah di paling belakang banget. Mobilnya paling belakang banget. Terus biar kita subuh kita nggak perlu bangunin orang lagi karena kita mau berangkat subuh, mobilnya udah paling belakang banget. Untuk biar kita nggak bangunin orang lagi subuh. Nah begitu pagi-pagi udah jam 5 bangun, udah semua udah siap-siap mau berangkat ke airport. Ternyata ada mobil entah berantah dari mana parkir di belakang mobil kita, dan nggak tahu lagi gimana cara ngebangun itu mobil siapa, nggak tahu gimana cara banguninnya, nggak tahu. Saya coba pesen gokar, nggak ada yang nyangkut karena mungkin karena kepagian kali ya, jadi belum ada gokar yang mau ngangkut penumpang. Akhirnya saya kayak mau nangis gitu loh guys, karena ini bakal ketinggalan pesawat ini kalau nggak cepet gitu loh. Akhirnya kita kayak bodo amat dah, klakson panjang-panjang, nggak tahu ternyata itu mobil temen yang punya bukan yang punya kos, anak kos, temennya anak kos itu juga. Jadi dia punya teman dan temennya itu bawa mobil dan parkirnya itu di belakang mobil kita. Dan kesel banget, nggak bisa, udah diklakson berkali, itu ada sekitar hampir setengah jam apa sejam itu nggak keluar. Nah akhirnya teman saya yang nganter saya ke airport ngebut kencang-kencang sampai di airport. Pesawatnya belum pas saya sampai di airport ngeliatin tiket, terus ininya nanya, terus saya bilang itu masih ada 5 menit lagi sebelum boarding kan. Jadi tapi petugasnya udah nanya sama saya. Saya nggak tahu ya, saya nggak mau berprasangka buruk, tapi tadinya petugasnya nanya sama saya kursi nomor, petugasnya nanya sama saya, buruan mbak lari aja. Jadi pas saya lari dia nanya kursi nomor, kan katanya buruan mbak masih belum boarding, masih ada 5 menit lagi belum boarding, lari aja katanya. Ya pas saya lari petugas yang lain teriak, kursi nomor berapa mbak katanya. Saya bilang nomor 8, saya bilang, saya inget banget waktu itu nomor 8. Terus petugasnya langsung bilang, udah pesawatnya udah pintunya udah close gate mbak, udah last call dari tadi, terus udah tutup katanya. Terus saya langsung, lah katanya masih 5 menit, ini masih 5 menit lagi berangkat, tadi masnya bilang suruh saya lari-lari karena masih buka. Terus begitu tanya kursi nomor berapa kok langsung bilang udah tutup, saya bilang gitu. Jadi kayak saya nggak mau berpikiran negatif, tapi kayak di situ itu banyak calo-calo gitu loh guys, yang kayak misalnya kalau ada penumpang yang ketinggalan pesawat, terus dia atau yang telat apa yang gimana, dia langsung kasih kursi kita ke orang itu gitu loh. Jadi saya kayak oh my god, dia nggak izinin saya berangkat, terus saya duduk ya mau cari penerbangan berikutnya karena saya udah pesan tiket pulang juga sorenya, malamnya. Terus dan saya harus datang interview jam 12.30. Akhirnya saya duduk, terus ada calo nih deketin saya, mbak bener mau mepet banget ya, pengen berangkat ke Jakarta banget. Iya nih mas, saya ada interview 12.30, saya bilang. Terus sama orang di bandara juga saya minta tolong kan sama yang petugas porternya itu, minta tolong cariin dong kalau ada tiket-tiket orang yang
orang-orang yang gak jadi berangkat selipin saya bilang gitu. Karena waktu itu penerbangan full, bener-bener full pagi itu, hari itu. Terus saya minta tolong. Tahu mereka minta berapa? Waktu itu mereka minta 4 juta apa 3 juta untuk satu tiket pesawat. Oh my, tapi saya kayak udahlah bayar aja gitu kan. Karena ini udah mendesak banget, karena saya harus berangkat interview, harus sampai interview jam 12.30 di kedutaan. Dan ternyata sampai jam 10 apa sampai jam 11 saya nggak dapat seat, nggak dapat penerbangan sama sekali. Itu udah bener-bener oh my god, udah benar-benar mau nangis, dan rasanya kayak udah sejauh ini berjuang tapi kok gini banget gitu loh. Akhirnya saya diem aja, tapi kayak saya berusaha nenangin diri, pasti ada jalan. Terus saya coba nih telepon ke embassy, minta di reschedule dan bilang kayak ada berhalangan hadir apa gimana, pinter-pinter dah bilang kayak ada sakit atau gimana. Kira saya telepon ke embassy, bilang minta bentar dulu guys, ada telepon, minta di reschedule. Ternyata embassy kasih saya izin untuk di reschedule minggu depan. Oh my god, itu kayak rasanya aduh, kayak dari tadinya udah pucet nih guys, akhirnya saya berdarah lagi. Itulah istilahnya gitu deh, kayak dari pucet akhirnya saya bahagia karena udah dikasih reschedule yang kesekian kalinya. Nah begitu saya di reschedule, dapat reschedule berikutnya saya dapat reschedule, terus saya pergi ke pulang karena udah rugi tiketnya bukan satu nih guys, rugi tiketnya 2 karena saya udah pesan tiket pulang pergi, dan saya beli tiket lagi untuk minggu depan saya nggak mau ke iniin lagi, nggak mau kecolongan lagi. Saya pesan tiketnya nggak pagi, nggak subuh lagi guys. Saya jadi memutuskan untuk nginep di Jakarta. Jadi saya cari hotel yang dekat dengan embassy, bukan hotel sih, kayak guest house gitu yang murah depan Monas. Jadi saya cari guest house di dekat embassy biar gampang. Nah, habis itu saya berangkat ke Jakarta minggu depannya. Pas saya berangkat interview, mereka cuma nanya kayak kurang dari 2 menit apa 3 menit interview saya, dan mereka bilang saya lolos. Dan akhirnya saya berangkat ke Amerika. Akhirnya saya lolos, visa saya dikirim ke rumah. Terus saya berangkat ke Amerika di bulan Oktober. Saya berangkat ke Amerika bulan akhir Oktober kalau nggak salah, tanggal 28 saya berangkat ke Amerika. Dan ini ada cerita seru lagi nih guys. Saya berangkat ke Amerika itu saya nggak kenal siapa-siapa, cuma kenal temen saya yang pinjemin alamat, namanya Lydia. Jadi saya cuma tahu Lydia. Pas sampai di JFK, karena saya pilih portnya itu di New York. Pas sampai di JFK, saya nggak punya internet, nggak punya kuota internet. Saya juga belum beli kartu Amerika. Cuma modal hotspot. Karena saya berangkat ke Amerika itu udah, bayangin saya masih kuliah, saya nggak punya penghasilan sama sekali, duit tabungan saya juga sedikit. Jadi saya kayak on budget gitu guys, berangkat ke New Yorknya. Terus saya berangkat ke New York. Sampai di New York saya janjian sama Lydia, bermodal wifi di airport di JFK. Lydia kasih tahu saya naik ini gitu. Jadi Lydia ngasih tahu saya naik bus. Abis dari shuttle airport rail, terus saya mesti naik bus ke rumah Lydia. Nah waktu itu kita janjian jam 5 sore di dekat rumah Lydia.
di dekat Dunkin Donut kalau nggak salah. Dan problem pun terjadi lagi, masalah kejadian lagi. Sampainya di JFK, sampainya di bus, di pertungguan bus. Jadi alamat Lydia itu naik bus ke arah Floral Park. Tapi saya nangkepnya Lydia suruh saya turun di Floral Park. Nah, begitu saya naik bus, pas baca-baca alamatnya lagi, udah lewat nih, alamat Lydia udah lewat, saya baca lagi, ternyata Lydia suruh turunnya itu di tempat dia tinggal di daerah Francis Louis. Waktu itu, nah saya salah paham, saya kira dia suruh saya turun di Floral Park. Nah akhirnya saya turun tuh di stop dan saya tanya. Pertama saya tanya sama supir bosnya, Francis Louis udah lewat belum? Terus dia bilang udah lewat beberapa stop lagi tadi, udah lewat 2 stop tadi katanya. Oh ya, saya bilang waduh gawat. Dan akhirnya saya turun dan mutar balik, jalan kaki balik, dan saya di situ, di daerah situ itu nggak ada mesin untuk beli MetroCard, untuk beli kartu naik bus lagi gitu loh. Saya cuma punya cash. Bayangin, saya nyeret koper yang segede gaban untuk balik ke tempat tinggalnya Lydia. Itu bisa dibayangin kan gimana rasanya. Dan akhirnya udah gelap, udah sekitar dari jam 4, udah sekitar hampir jam 9 malam. Itu udah gelap banget karena waktu itu udah musim gugur, jam 5 aja udah gelap. Terus saya memutuskan untuk coba naik bus, terus coba kayak mau nggak ya saya bayar pakai cash aja, nggak pakai kartu. Ternyata supir busnya nggak mau guys, dan mungkin terus abis itu saya sedih, kayak pasang tembang, kayak mohon gitulah, kayak begging gitu. Terus supir busnya nanya, lu mau turun di mana? Terus saya bilang turun di Francis Louis. Oh dekat, ya udah naik aja katanya. Untung supir busnya baik, dia izinin saya naik, nggak harus bayar. Jadi saya naik ke bus itu, dan saya bilang sama dia, saya nggak tahu daerah sini, kamu sampai di Francis Louis kamu tolong berhenti dan bilang ke saya ya. Saya bilang oke katanya gitu. Nah sampai di Francis Louis saya turun, dan akhirnya saya nggak tahu rumah Lydia yang mana, karena urutan nomor rumah itu udah beda-beda. Kalau misalnya di daerah Lydia itu urutan rumahnya, nomor rumahnya itu udah beda gitu. Jadi saya tanya orang daerah situ pun mereka juga nggak tahu nomor rumah segitu itu di mana gitu. Saya pusing. Akhirnya saya ketemu sama cewek yang lagi nungguin bus. Saya tanya, aku bisa pinjam handphone kamu nggak buat telepon temen aku nyasar nih. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ini udah jam 9 loh, daerah sini bahaya katanya. Terus dia pinjamin handphonenya. Dia bilang sebentar aja ya karena pulsa aku gitu. Ya alasan lah karena pulsa dia habis gitu. Terus habis itu saya telepon Lydia. Terus Lydia bilang, kamu diri di situ aja, aku suruh temen aku jemput kamu ke situ katanya. Terus temennya Lydia jemput saya. Terus saya diri di situ. Ternyata rumah Lydia itu dekat dari tempat bus itu. Jadi akhirnya temennya Lydia panggil saya, nggak tahu ngenalin saya, mungkin karena saya bawa koper gede, jadi dia ngenalin, panggil saya. Terus akhirnya saya dibawa ke rumah Lydia, dan saya tanya sama temennya, Lydianya mana? Katanya Lydia nyariin saya dari airport karena takut saya kesasar, karena di jam 9, kita janjiannya jam 5. Dan tahu apa yang dilakukan Lydia? Dia nyari setiap stop dari airport, dari tempat turunnya airport rail link itu, dari tempat airport rail itu, dia naik bus, dia turun di setiap stop yang ada Dunkin Donutnya. Karena kita janjian di Dunkin Donut, dia coba cari saya di situ, di setiap bus yang ada Dunkin Donutnya. Bisa dibayangin nggak Lydia serepot itu nyari saya?
Di situ saya baru merasa kalau dia itu benar-benar teman sejati saya. Kayak bukan teman sejati, benar-benar orang yang tulus pengen bantuin saya. Bisa dibayangin kan? Karena saya nggak pernah kenal dia, nggak pernah ketemu, cuma chat sebentar doang sama dia gitu loh. Dia udah mau pinjemin saya alamat. Begitu sampai di New York, dia mau nyari saya, mastiin saya baik-baik aja, nyari saya setiap stop. Ada berapa stop tuh dari pemberhentian airport sampai ke rumahnya dia itu yang ada Dunkin Donatnya. Bisa dibayangin, orang Indonesia atau orang jangan bilang orang Indonesia dah, nanti pada marah semua. Jadi kayak saudara kita sendiri belum tentu mau ngelakuin, maksudnya sahabat kita sendiri, nggak tahu ya, pokoknya kayak orang yang kenal kita aja belum tentu mau melakukan hal seperti itu gitu guys. Nah di situ saya jadi malam itu saya tinggal di rumah Lydia. Besoknya lagi saya mau pindah ke Airbnb karena saya udah prefer kan, udah sewa Airbnb 10 hari. Waktu itu sewanya sekitar $34 per harinya, 34 apa 35. Jadi saya sewa Airbnb 350 untuk 10 hari. Lydia nanya sama saya, "Kamu udah sewa Airbnb belum? Kamu udah tahu tinggal di mana belum?" Terus saya jawab, "Saya belum tahu tinggal di mana." Terus Lydia nawarin saya untuk, "Kenapa kamu nggak tinggal di rumah saya aja?" katanya. "Kamu berapa bayar Airbnb?" $350 10 hari. Lydia bilang, "Ya udah kamu tinggal di sini aja, bantuin saya bayar bill." Lydia bilang gitu, sampai kamu dapat kerjaan dan dapat rumah sewa. Saya langsung oke. Jadi kayak menguntungkan ya kenapa enggak gitu loh, why not gitu. Akhirnya saya tinggal di rumah Lydia, dan begitu saya dapat kerjaan, saya pindah ke apartemen yang sharing kayak satu apartemen kita sewanya bersama gitu. Jadi saya pindah ke situ, tapi kayak pindah ke situ dan apartemennya itu nggak ada privacy gitu guys. Jadi kayak kamarnya itu disekat-sekat, terus disekat sama orang punya, sama mereka. Jadi kita apartemennya tuh kayak roomnya tuh kayak kebuka gitu aja, kayak berbataskan sama curtain aja. Jadi kayak kita itu satu apartemen tinggalnya bareng gitu. Jadi ada 4 orang tinggal di situ. 4 apa 3 orang saya lupa waktu itu. Pertama 3 orang sih, terus habis itu tambah lagi 1 orang. Terus kayak saya ngerasa nggak ada privacy gitu. Jadi kemana-mana terus saya kan abis pindah tuh dari rumah Lydia saya pindah ke apartemen itu. Terus pertama 3 masih aman, dan begitu dia nambah 1 saya kayak ngerasa kurang aman gitu, tinggalin barang di rumah. Akhirnya saya bawa semua barang-barang saya ke dalam dompet. Saya bawa barang-barang saya ke dalam, maksudnya benda-benda penting saya itu saya taruh di dompet, terus saya bawa ke kemana-mana gitu. Pas kebetulan teman saya yang dari DC datang berkunjung ke New York, dan kita mau pergi ke daerah Brooklyn, janjian di Brooklyn. Saya bawa dompet saya. Waktu itu saya pakai backpack yang gampang banget dibukanya gitu. Jadi saya bawa dompet saya yang isinya semua kartu-kartu Indonesia, green card, dan duit saya pembayaran 1 minggu. Minggu apa 2 hari ya. Di situ ada duit saya yang di dalamnya tuh $700 apa berapa dolar waktu itu ya, lupa. Pokoknya banyak, $450, $600 sampai $700 di dalam dompet saya tuh kayak saya bawa. Jadi waktu itu saya bawa dompet saya yang berisi green card semuanya itu di dalam. Dan akhirnya saya bawa, terus janjian sama teman saya, kita janjian pagi, udah ketemu, udah jalan, terus mungkin saya ngeluarin dompet terus masukin ke dalam tas, mungkin ada yang lihat gitu, saya nggak ngerti. Begitu turun tren, saya mau bayar, saya beli ke ini kayak
kayak 7-Eleven gitu guys. Jadi saya mau beli sesuatu, beli minum apa beli makan. Pas saya mau bayar, ternyata dompet saya yang berisi cash dan kartu-kartu penting saya itu hilang guys. Jadi saya tuh bawa kemana-mana itu ada 2 dompet. Yang satu dompetnya itu kayak surat-surat berharga penting yang biasa saya tinggal di rumah. Itu nggak pernah saya bawa, uang cash, kartu green card, kartu social security itu nggak pernah saya bawa kemana-mana. Terus kartu-kartu Indonesia, SIM internasional itu nggak pernah saya bawa kemana-mana. Jadi saya taruh di dompet gede. Nah yang di dompet kecil itu cuma Metrocard sama kartu debit saya kartu debit dan kartu kredit Amerika saya di situ. Jadi yang kemana-mana saya selalu bawa yang dompet kecil. Tapi kebetulan karena ada tambah 1 personal lagi tinggal di apartemen, jadi saya otomatis bawa dompet gede itu yang tempat dokumen-dokumen penting itu kemana-mana. Jadi saya bawa kemana-mana dan yang diambil itu dompet yang itu yang ada cash, duit cash sekitar $700, terus dompet, terus kayak kalung saya, perhiasan saya semua, perhiasan saya, flash disk, pokoknya semua ada di dompet itu dah. Kartu Indonesia, kartu green card, kartu social security, dan hilang semua guys. Saya kayak rasanya tuh udah pucet banget. Gimana rasanya lu nggak punya nggak punya keluarga, nggak punya siapa-siapa. Dan untungnya paspor saya nggak taruh di situ karena nggak muat. Jadi paspor waktu itu saya selipin banget di baju saya, di koper, jadi nggak saya bawa. Nah waktu itu saya kalut banget guys, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya udah coba lapor polisi bilang kita cuma bikin laporan, terus kamu harus cek ke lost and found, siapa tahu ada yang balikin dompet kamu, ada yang nemuin dompet kamu, balikin dompet kamu. Tapi tetap harapan dompet itu balik. Terus mau ada yang bilang ngurus renewal, dan saya mau ngurus renewal, tapi saya kayak masih ada feeling dompet saya bakalan balik. Akhirnya saya nggak ngurus renewal pada saat itu juga. Cuman saya udah report kalau saya hilang dompet green card. Karena waktu itu ngurus renewal pun mesti bayar lagi sekitar $555 atau berapa gitu. Jadi saya nggak mau dulu, saya masih nunggu. 3 bulan kemudian green card saya masih belum datang, dompet saya masih belum dibalikin. Akhirnya saya memutuskan untuk dan habis itu pandemik datang. Bisa dibayangin nggak? Pandemik datang, saya nggak kehilangan pekerjaan, restoran saya, tempat saya kerja tutup. Jadi awal tinggal di New York itu saya kerja di klinik gigi. Ntar dulu, kita cerita tentang green card saya, nanti saya cerita tentang pekerjaan saya. Jadi green card saya, restoran tempat saya kerja waktu itu tutup, dan akhirnya kayak nggak ada harapan. Dan untungnya beberapa bulan setelah pandemi, pemerintah Amerika bikin kebijakan kayak bantuan untuk orang yang terdampak pandemik. Jadi bukan kayak orang pengangguran dikasih duit terus kita minta-minta, bukan begitu. Jadi misalnya kamu lagi kerja nih, terus kamu nggak bisa kerja karena pandemik, padahal kamu mau kerja. Nah orang-orang begitu dikasih bantuan sama pemerintah Amerika. Jadi saya dapat bantuan. Akhirnya saya mulai renewal green card saya, apply renewal. Dan ternyata apply renewal green card itu nggak cepet, nggak kayak bikin KTP di Indo, bikin pagi ini keluar siang, bukan begitu guys. Jadi renewal green card di US itu kita apply sekarang, kurang lebih 6 bulan lagi, dan karena pada saat itu pandemik, jadi agak lama, sekitar 8 bulan green card saya baru balik. Jadi karena dari itu saya nggak balik-balik ke Indonesia untuk waktu yang sangat lama karena problem itu guys. Jadi bukan karena saya nggak mau balik, tapi karena buat keluarga saya, buat teman-teman saya nggak cerita. Buat teman-teman saya nggak cerita begini karena saya nggak mau kalian panik.
kenapa saya nggak mau keluarga saya panik, jadi saya nggak cerita tentang kejadian green card saya hilang ini. Tapi karena sekarang udah balik lagi, jadi saya berani cerita. Jadi saya nggak balik ke Indonesia cepet itu bukan karena apa-apa, bukan karena saya enak di sini, keenakan di sini, nggak mau balik. Aduh, ini berisik banget sih orang. Nggak mau balik karena green card saya hilang. Jadi otomatis saya nggak bisa balik ke Indonesia. Bisa balik, tapi saya nggak bisa lagi ke Amerika gitu loh. Jadi kayak kalau saya memutuskan untuk balik juga gitu loh, otomatis perjuangan saya yang ketinggalan pesawat kemarin, yang udah bolak-balik Amerika, yang udah ngabisin duit buat bikin ngurus ini ngurus itu, sia-sia. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk tetap stay di Amerika sampai green card saya renewal yang baru datang gitu guys. Nah, ada lagi nih teman-teman yang nanya gimana sih cara saya cari kerja di Amerika awal-awalnya itu. Jadi awal-awalnya itu teman saya Lydia, waktu itu saya masih tinggal sama Lydia ngasih saya kerja di kuku, di kayak salon kuku gitu. Jadi kayak tukang yang lihat dia yang bukan yang bersihin kuku, karena saya nggak ada skill. Jadi dia cuma ngasih saya untuk siapin alat-alat untuk ngebersihin kuku, untuk bikin kuku, untuk bikin kuteks gitu, prepare lasernya, kayak begitu dah. Jadi kayak asistennya gitu. Jadi saya kerja di situ. Saya sempat kerja di situ 1 minggu. Habis itu saya keluar karena saya di Indeed. Saya kerja dari Indeed. Saya dapat interview untuk kerja jadi front desk dental assistant. Bukan, front desk dental clinic, dental office. Jadi saya dapat interview di front desk dental clinic, di interview. Terus mereka cuma bisa karena waktu itu saya masih baru, jadi dia cuma kasih saya schedule 2 hari. Mereka cuma kasih saya schedule 2 hari. Mereka kasih saya schedule 2 hari. Bisa bayangin kan untuk tinggal di New York, gimana kalian bisa survive dengan gaji yang waktu itu cuma $18 sejam, dan itu cuma 2 hari seminggu. Jadi saya butuh untuk kerja full day. Akhirnya saya coba searching di grup Facebook yang katanya teman saya. Kata teman saya, coba cari di grup Facebook, katanya di New York banyak komunitinya. Jadi akhirnya saya cari di grup Facebook, ketemulah yang lowongan kerja New York sama Pondok Gaul. Nah, begitu saya searching di situ, saya tanya kerjaan. Awalnya kayaknya nggak ada yang ngerespon deh, kayaknya. Tapi ada satu yang tag saya lewat message, namanya si Steven kalau nggak salah. Terus dia kasih tahu, kamu coba ini ke agensi. Saya bilang, waktu itu saya udah pernah coba ke agensi, tapi agensinya bukan agensi orang Malaysia, bukan agensi yang biasa dipakai sama orang Indonesia. Jadi kayak susah banget dia cari kerjaannya, bukan agensi yang terkenal. Jadi dia kasih tahu ini agensi bagus, kayak agensi yang biasa nanganin imigran yang dari Indonesia gitu. Jadi kayak dari Indonesia udah biasa ke sana gitu. Akhirnya saya ditunjukin lah ke agensi situ dan saya dikasih kerjaan restoran. Waktu itu saya interview di satu tempat. Awalnya sih ditolak karena saya nggak punya experience ya. Terus dia nyodorin saya. Terus abis itu saya balik lagi ke agensinya. Waktu itu bayar $60 untuk agensi sampai dapat kerjaan. Abis itu saya balik lagi ke agensinya karena saya ditolak di satu restoran itu karena saya nggak ada experience di restoran sama sekali. Habis itu dia kasih saya ke restoran yang dia nanya, kamu punya semuanya. Waktu itu saya masih ada green card, saya belum hilang. Jadi dia nanya, kamu ada paper, ada semuanya? Ada, saya bilang. Terus dia kasih saya ke restoran yang mau nge-training gitu. Akhirnya saya kerja di restoran Cina.
yang gila banget, kerjanya kayak lembur gitu, kayak babak belur gitu guys. Bersihin lantai, bersihin ceiling, bersihin meja, bukan cuma jadi waitress doang, semua dikerjain. Nggak bisa diri, misalnya kayak dia bayar kita per hour, tapi dia nggak bisa ngelihat kita santai. Jadi kalau kita udah selesai ngerjain satu pekerjaan, dia kasih kerjaan baru lagi, dia kasih kerjaan terus, karena dia merasa dia bayar kita per hour, dia nggak bisa ngelihat kita diri-diri aja gitu. Wih, capek banget guys, kayak ngepel, bersihin ceiling, bersihin WC, bersihin meja, yang aduh, bisa dibayangin itu kayak kerjaan berat banget. Dan saya pun dibayar rendah banget, nggak tahu. Dan karena saya baru di Amerika, saya nggak tahu apa-apa, ya saya iya aja. Dia cuma bayar saya $11, no tips, nggak dikasih tips sama sekali. Terus abis itu begitu teman saya mulai kenal sama orang Indo, dia bilang saya mesti nanya, dan waktu itu social security saya belum datang ke waktu saya kerja di restoran Cina itu. Terus awalnya saya nanya, saya kok nggak dapet tips bos, kan saya kerja harusnya udah dikasih tips. Terus dia mulai nggak enak gitu mukanya, agak marah gitu guys. Akhirnya saya habis itu saya oke, ya udahlah daripada marah, ya sorry saya bilang, saya nggak nanya lagi. Saya bilang habis itu saya kerja lagi kan. Terus abis itu karena udah sebulanan social security saya kan belum datang tuh, jadi ada yang nyaranin saya untuk ke kantornya. Jadi kantornya itu bukannya itu cuma Senin sampai Jumat. Kebetulan saya kerja di restoran itu kan kerjanya Senin sampai Jumat juga. Akhirnya saya tanya sama dia, bos boleh izin nggak? Terus dia langsung marah guys, langsung bilang, kamu ini nanyanya banyak sekali nanya, kalau kamu nggak suka kerja di sini silakan keluar, katanya gitu. Terus dia suruh saya tanda tangan paper, dia kasih gaji terakhir saya, terus dia bilang besok kamu nggak usah datang lagi. Waduh, down banget loh guys. Akhirnya kok gini banget ya, saya ngerasanya begitu. Terus saya cerita lah sama teman saya bilang, kamu jangan sedih, ini udah biasa kalau di New York begitu, biasa aja katanya. Habis itu saya coba balik ke agensi lagi. Terus saya dikasih interview sebelum saya balik ke agensi, saya ngurus social security dulu. Dan akhirnya social security saya datang, baru saya ke agensi. Kan saya ngurus social security saya nggak datang itu, habis saya urus social security saya 5 hari kemudian datang, dan habis itu saya baru ke agensi. Dan saya ke agensi, saya di interview dan dia bilang mau training saya. Dan akhirnya saya dapat di restoran Jepang yang bagus, yang lumayan. Restoran Jepangnya itu kayak silsilahnya itu restoran sushi bar pertama yang ada di New York. Jadi restorannya itu udah 50 tahun lebih guys, udah hampir 60 tahun. Jadi di bagian sini tuh volume suaranya sengaja di mute karena ada ambulan lewat. Nanti biar nggak jadi masalah pada saat diupload videonya. Jadi harap dimaklumin ya kalau tiba-tiba diem di sini. Jadi restorannya itu udah hampir 50 tahun, dan restorannya itu lumayan bagus dan restoran agak mahal gitu guys. Nah, akhirnya saya kerja di situ full day, kerja di restoran itu. Dan restorannya itu kayak tamunya yang datang ke situ itu tamu-tamu penting gitu guys, kayak Michael Bloomberg, petenis yang dari berbagai dunia juga udah tahu. Terus kayak ada beberapa public figure, beberapa pejabat-pejabat makan di situ. Jadi kayak
yang kayak direktur bank-bank Jepang juga makan di situ. Jadi kayak restorannya itu kayak restoran yang mewah gitu guys. Jadi akhirnya saya kerja di situ sampai beberapa bulan yang lalu saya resign. Maksudnya bukan resign, totally resign ya. Saya memutuskan untuk pengen lanjut sekolah. Saya nggak mau jadi kerja di restoran. Nggak bilang kerja di restoran itu buruk, malahan kerja di restoran itu bener-bener bikin duit. Kalau tujuan kalian untuk duit, kerja di restoran itu bagus, karena apalagi kalau sebagai waitress ya, kecuali kalau kalian kerja di kitchen. Kalau sebagai waitress itu bagus karena bikin duit, tapi memang capek kerjaannya. Tergantung restorannya sih. Kalau restoran tempat saya kerja itu nggak begitu capek, nggak banyak side jobnya, karena dia restorannya itu kayak restoran bagus gitu, kayak company gede gitu. Jadi kita nggak ada kerja side job. Saya sebagai waitress ya kerjaan saya cuma waitress doang gitu loh. Dia nggak ada cleaning-cleaningnya karena dia hire cleaning gitu. Nah, tapi kan kayak saya kan di Indonesia, skill saya bukan di situ, passion saya bukan di bagian restoran. Jadi saya memutuskan untuk pengen lanjutin sekolah saya gitu loh. Siapa tahu saya bisa lanjut sekolah saya di Amerika, karena kayak saya udah 2 tahun nggak balik ke Indonesia untuk lanjutin kuliah saya di Indonesia. Saya kayak sanksi gitu, masih bisa lanjut di situ. Nah, saya coba cari-cari info untuk di sini gitu guys. Nah, dia bilang untuk bisa lanjut sekolah dokter gigi di Amerika, saya mesti shadowing itu kayak kerja di dokter gigi, ngikutin dokter gigi, liatin dokter gigi kayak dental assistant gitu, tapi kamu nggak dibayar gitu. Nah, saya coba cari-cari info dan teman saya juga bantuin saya, dia ngasih informasi, dan akhirnya saya kerja dan dokter giginya ternyata nggak mau shadowing, dia mau mempekerjakan saya sebagai dental assistant di situ. Dan akhirnya sekarang saya kerja dental assistant, dan kalau weekend 1 hari saya tetap kerja di restoran, karena kerja sebagai dental assistant itu nggak sebanyak kerja di restoran. Duitnya masih rendah karena saya nggak punya experience, jadi dia bayar saya tuh kayak minimum wage gitu guys. Jadi saya tetap masih butuh duit tambahan. Akhirnya saya kerja double job sekarang. Jadi Senin sampai Kamis kerja di dental assistant di klinik di Manhattan. Nah, Sabtu juga kadang dia buka 2 kali Sabtu buka, terus 2 kali Sabtu tutup. Nah, saya bilang sama bos restoran saya yang lama, karena manajer di restoran saya yang lama ini baik sekali, dan saya juga orangnya juga nggak neko-neko, dia seneng sama saya. Jadi saya bilang saya kerjanya cuma bisa Jumat dan Sabtu, kalau busy dia bisa call saya. Jadi saya kerja Jumat Sabtu di restoran, Senin sampai Kamis di klinik gigi, Sabtu juga di klinik gigi kalau misalnya dia pas buka gitu. Jadi kayak kalau di klinik gigi itu 2 kali Sabtu dia buka, 2 kali Sabtu tutup, karena dokternya pengen vacation, pengen weekend gitu guys. Nah, itu dia cerita pengalaman saya begitu dari awal ikutan di Filotri sampai sekarang. Dan mungkin saya ada rencana untuk pulang tahun depan, mudah-mudahan terrealisasi, dan saya juga ada rencana untuk lanjut kuliah lagi tahun depan, mudah-mudahan juga terrealisasi. Buat teman-teman yang punya banyak pertanyaan, kalian bisa komen di video saya, dan kalian juga bisa di DM saya di Instagram, dan juga kalian juga bisa email saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di video saya di channel YouTube saya yang baru ini, karena di sini saya bakalan update banyak tentang di Filotri. Kayaknya saya bakalan update 2 kali seminggu untuk sharing informasi buat kalian semua. Nah, kalau kalian punya pertanyaan atau punya ide bahas apa, kalian bisa kirim link ke saya. Jadi saya bisa research dulu, bisa cari-cari info dulu, abis itu saya bikinin videonya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan stay chill.
Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Makasih. Hai guys, kita jalan pulang. Ini jalan pulang kerja. Mulai pemandangannya indah banget guys. Bisa lihat, indah banget. Nah, jadi saya bekerja di island, di Roseau Island namanya. Sebenarnya saya kerjanya di Manhattan, cuman saya kerja di sini sekarang ini cuma buat cover teman saya yang nggak datang. Tempatnya indah banget guys. Dan dingin.